Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas bagaimana statement yang disampaikan oleh Rois Am PBNU. Siapa itu? Kiai Haji Miftahul Ahyar tentunya ya, dan teman-teman tentu tidak asing dengan nama beliau, di mana dalam sebenarnya apa yang akan saya angkat di sini adalah sebuah keterangan sebenarnya tausiah ya dari Rois Am PBNU kita di majalah Risalah. Majalah Risalah sepertinya Nahdlatul Ulama ya. Coba kita lihat bagaimana isi dari risalah tersebut atau majalah tersebut dalam sebuah majalah tentunya ya. Ini judul majalahnya ini adalah Risalah Multaqon Nasional Ulama Quran 2024. Risalah mencerahkan dan menyejukkan. Terobosan mengurai problematika perhajian. Ini dengan harga 30.000 ya. Dan di sini terdapat tausiah Rois Am yang berjudul Akhiri Polemik Nasab Ba'lawi. Ya, meskipun statement yang beliau sampaikan itu sudah cukup lama, yaitu pada bulan Juli ya 2024 kemarin tahun lalu, tetapi saya rasa ini masih relevan dengan fenomena yang terjadi saat ini, dan tentu kita sudah tahu bagaimana posisi dari Rois Am kita, di mana beliau itu di awal-awalnya begitu kencang begitu untuk membela nasabah Alawi ya, meskipun dalam ceramah beliau menyampaikan bahwa kami ini ya tidak perlu ke sana, tidak perlu ke sini. Nah, untuk lebih lanjutnya ya, mari kita simak bagaimana uraian statement yang beliau sampaikan di dalam ceramahnya itu atau tausiahnya itu. Ya, oke. Akhirnya polemik nasabah Alawi. Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar memberikan tausiah dan peringatan kepada seluruh warga NU terkhusus pengurus NU agar mewaspadai gerakan dan strategi adu domba kaum Wahabi khususnya terkait polemik nasabah Alawi. Jadi belum apa-apa ini sudah sudah menuding kepada kelompok yang sampai saat ini itu memberikan pencerahan bagi masyarakat Indonesia atau masyarakat-masyarakat yang sampai saat ini mengikuti bagaimana polemik nasab Ba'lawi. Ya, itu dianggap sebagai kaum Wahabi. Dan apa yang mereka lakukan itu adalah upaya adu domba. Ini nggak tahu nih bagaimana alasan atau argumentasi beliau bisa sampai mengeluarkan statement seperti ini. Kita lanjut. Tausiah diberikan pada acara Hall Muassis NU dan launching buku di PCNU Gresik, Jawa Timur pada 26 Mei 2024 lalu. Dalam tausiahnya, Rois Am mengawali dengan mengatakan bahwa dalam konun asasi Syekh Hashim Asy'ari antara lain menukil sabda Rasulullah SAW. Mungkin ada di buku yang baru dicetak, nanti yang akan diluncing minal mu'tamar ilal mu'tamar. Dan beberapa riwayat-riwayat yang lain yang saat ini bukan sekedar relevan, tapi penting untuk kita fahami. Bagaimana Mbah Hashim Asy'ari memanggil kita semua. Beliau memanggil pada satu abad yang lewat. Dipanggil semuanya, bahkan para arwah-arwah kita yang belum lahir pada saat itu terpanggil dengan panggilan beliau, ayo kesinilah. Semuanya datanglah berbondong-bondong kalian para ulama dan santri-santri. Kalian dengan membawa rasa mahabbah, cinta dan persatuan. Ketertautan hati yang terdiri dari para fuqara dan agniya, du'afa dan aqwiya semuanya. Untuk menisbatkan diri pada Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang mubarakah. Tapi ingat, kalau besarnya sebuah organisasi tanpa ta'zim atau akhlakul karimah, tidak munaddhamah, tidak tertib, maka akan bisa dilumpuhkan dengan organisasi-organisasi yang batil tapi munaddham. Batil tapi murattab atau tertib terorganisir. Ini yang harus kita sadari ya. Bahkan sudah banyak kelompok-kelompok organisasi yang lain ingin giliran. Yang lain ingin giliran. Kalau sekarang NU sudah katakanlah ya 75% atau bahkan sampai 80% bangsa Indonesia
Ini adalah intisab kepada Nahdlatul Ulama ya, tapi mereka yang lain juga ingin. Kapan kita menggantikan posisi Nahdlatul Ulama? Upaya-upaya ke sana sudah banyak. Kalau kita mengabaikan ketertiban ADART NU, Perkum NU kita justru ini memberi jalan orang lain untuk masuk. Nah, kemudian di sini bab nasab, bab nasab. Sudah beberapa kali kita mendapatkan bertubi-tubi gangguan-gangguan, khususnya sekarang ini gaduhnya bab nasab. Antara Duriah-Duriah, yang satu kelompok disebut Balawi, yang satu kelompok disebut Duriah Wali Songo, terutama ini. Mereka menolak Balawi. Memang ada perbuatan salah pemicunya, tapi sebagai umat Islam kan nggak sampai membesar-besarkan masalah. Apalagi itu hanya kelakuan ya 1-2 orang. Tapi yang dihantam adalah jam'iyah atau babonnya. Dan ini akan terus. Kalau tidak segera ada. Ingat, bagaimana mulai sejak Syekh Nawawi Al-Bantani yang memberikan semacam sinyal-sinyal akan perlunya lahirnya sebuah organisasi. Lalu diperjelas oleh Syekh Khalil dengan mengirimkan surat Thaha mulai ayat 17-23 disertai tongkat dan seutas tasbih. Ini isyarah kuat agar Asy-Syekhul Akbar Mbah Hasyim Asy'ari membentuk sebuah organisasi yang sakti mandraguna yang seperti tongkat Nabiullah Musa alaihi salam sewaktu-waktu dibutuhkan. Dilempar berubah menjadi ular naga yang membasmi kebatilan, bid'ah, khurafat, ya ketidakjujuran, ya ketidakseimbangan dalam kehidupan. Nah, ini saya rasa ya beliau belum terlalu mendalami bagaimana upaya-upaya doktrin kepada masyarakat. Bagaimana glorifikasi kepada leluhur-leluhur para habaib. Yang menyampaikan itu tidak hanya Habib-Habib yang bocil. Enggak. Jadi tapi yang beliau yang yang mendoktrin, yang mengglorifikasi akan leluhur-leluhur dari para habaib ini justru adalah ketua umum Rabithah Alawiyah sendiri, Kiai. Artinya apa? Artinya ketika ketumnya saja itu seperti itu, mengglorifikasi leluhur, ya kan, menanamkan khurafat-khurafat, membelokkan makna-makna dari hadis-hadis Nabi, makna-makna atau tafsir-tafsir dari ayat-ayat Al-Quran, di mana ketika setiap kali membacakan sebuah ayat, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Ahlul bait habib. Kemudian taraktu fikum tsaqalaini ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada, kitaballahi wa itrati ahla baiti. Ahla baiti habib. Lalu hal yang seperti ini memang nggak perlu diluruskan, Mbah Yai. Apalagi dengan melihat bagaimana banyaknya kitab ini yang diproduksi oleh Balawi, mulai dari zamannya Ali bin Abu Bakar As-Sakron, dilanjutkan oleh Muhammad bin Ali Khirit, Qurul Baha'idhawi, dilanjutkan Muhammad bin Abu Bakar Asyilli, Al-Mashra'ur Rawi, dilanjutkan oleh Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Syarah Al-Ainiyah. Kemudian dilanjutkan oleh Abdurrahman Muhammad Al-Masyhur, Syamsul Dhahirah. Bahkan dalam kitab fikihnya saja itu mengglorifikasi terhadap nasabnya Balawi itu luar biasa. Dalam kitab fikih, bayangkan Kiai. Dalam kitab fikih Bughyatul Mustarsyidin di akhirnya, ya, di mana di sana itu dikatakan amalu as-sadah al-Ba'alawi hujjatun syar'iyyah. Di mana amal dari Balawi itu adalah sebuah hujjah syariat. Tidak hanya itu, bahwa afdhalun nasi ahlul bait, bahwa afdhalun nas, sebaik-baik manusia karena bahan mereka itu berbeda, itu adalah ahlul baitin Nabi, keluarganya Nabi. Kemudian wa afdalu ahlil baiti al-Ba'alwi. Dan sebaik-baik dari ahlul bait maksudnya dzurriyyah ya. Kita tidak mengambil versi ahlul bait pemanaannya adalah Sayyidina Hasan, Husain, Sayyidina Ali, Rasulullah, kemudian Sayyidah Fatimah. Bukan itu. Ahlul bait maksudnya adalah dzurriyyah. Sebaik-baiknya dzurriyyah Nabi itu adalah Ba'lawi. Ini dalam kitab fikih, bayangkan. Dalam kitab fikihnya saja seperti itu, apalagi buku sejarah.
Yang itu lebih parah lagi. Nah, belum lagi khurafat-khurafat yang ada baik itu dalam kitab Syarah Ainiyah, Al-Mashra'ur Rawi, Al-Jawharus Syaffaf, kemudian Al-Burqatul Musyiqah, kemudian apa namanya dan seterusnya lah banyak dari kalangan para habaib itu. Apakah Kiai tidak membaca ke sana bahwasanya apa namanya doktrin-doktrin yang dilakukan yang terdapat dalam tulisan ataupun ceramah-ceramah mereka itu sangat begitu banyak, dan tentu itu adalah sebuah upaya untuk menghapuskan memori masyarakat dari para kecintaan mereka kepada para tokoh-tokoh leluhur bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia ini pada awalnya cinta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian dihapus, cinta kepada Fakih Muqaddam, cinta kepada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, dihapus, kemudian cinta kepada Habib Anu, ya kan? Habib Anu. Sehingga apa? Sehingga nama-nama besar dari ulama-ulama Nusantara, ada Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Syekh Muhammad Mahfud Termas, Syekh Muhammad Saleh Darat, dan seterusnya dan seterusnya. Mbah Khalil Bangkalan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semuanya akan hilang begitu saja. Kenapa? Karena setiap hari atau setiap ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para habaib itu adalah bagaimana mereka itu mengangkat para tokoh-tokoh habib, baik itu yang ada di sana di Hadramut, di Tarim, atau itu yang ada di Nusantara. Nah, kita kan sudah cukup kenyang dengan bagaimana kota-kota di Nusantara itu diholi, nama kotanya itu diholi. Gresik, Hol Gresik, padahal itu adalah seorang Habib Abu Bakar Gresik. Ya, kemudian Tanggul, Jember. Jember apa mana itu? Tanggul lah. Itu Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Kemudian Malang, Hol Malang. Itu maksudnya adalah Habib Abdul Qadir bin Abdullah bin Faqih. Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Kemudian bapaknya, Abdul Qadir bin Faqih. Itu Hol Malang. Kemudian Hol Solo, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Atau Habib Anisnya, saya kurang tahu itu yang diholi siapa di sana ya. Artinya dari apa namanya pengholan kepada tokoh-tokoh, baik itu Solo, baik itu Gresik, Surabaya, ya Tuban, Malang, mana lagi, Tegal, Pekalongan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu memori masyarakat, ya, yang pada awalnya ketika menyebut Gresik itu ya Sunan Gresik, ketika menyebutkan Surabaya ya Sunan Ampel, itu akan terhapus dengan sendirinya. Apakah Mbah Yai itu tidak memahami ke sana? Bahwa ada tadi upaya untuk menghilangkan memori masyarakat, ya, akan kecintaan mereka terhadap tokoh-tokoh di Nusantara di masa lalu, yang kemudian oleh Habib-Habib ini ya dihapuskan, digantikan dengan tokoh-tokoh para habaib itu sendiri. Jadi jangan kemudian Kiai ini, Mbah Yai, itu menuduh yang tidak-tidak bahwa di belakangnya ada pendananya atau orang-orang yang apa namanya aktif dalam polemik Nasabah Alawi itu disebut sebagai seorang Wahabi dari mana? Sementara kebanyakan dari teman-teman, kawan-kawan yang ada di barisannya Ki Haji Madudin itu, ya mereka ahli ziarah, tukang ziarah ke makam-makam, keramat, dan juga ahli sholawat, ahli zikir, ahli tarekat. Tukang zikir, masa orang yang ahli zikir, ahli tarekat, kemudian tukang ziarah, kemudian disebut sebagai orang Wahabi, ini kan tidak sesuai dengan fakta, Mbah Yai. Nah, jadi gitu. Yang tentu pada intinya adalah bagaimana argumentasi yang disebutkan di sini dengan menyebut nama-nama tokoh ulama-ulama masa lalu. Ada Syekhuna Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Nawawi Banten, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, apakah mereka itu beliau-beliau itu melakukan sebuah penelitian yang mendalam mengenai kenasaban Balawi? Ya, kalau tidak berarti hanya berhusnudzon, sehingga tidak kemudian ya membawa nama-nama besar para ulama-ulama ini yang tujuannya adalah untuk melegitimasi akan kebenaran dari nasabnya para habib. Jadi begitu Mbah Yai. Ya, ini sengaja tidak saya baca secara lengkap. Ya, karena memang ini sudah pernah disampaikan. Ya, ini saja mungkin, mudah-mudahan hal ini tersampaikan kepada beliau dan semoga beliau menyadari akan bagaimana yang dikhawatirkan oleh para masyarakat dan teman-teman
bagaimana upaya untuk penghapusan kecintaan masyarakat kepada tokoh-tokoh besar di masa lalu yang biasa mereka kenal itu kemudian ingin dihapuskan dengan menggantinya semua menjadi tokoh-tokoh Habib. Dan tentu sudah kita ketahui bagaimana di Malaysia itu pun juga sama sebenarnya. Ya, itu mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahu al-muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.